Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan seorang kakek tua yang berhubungan dengan ilmu goib atau santet yang terkena azab di Mekah. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak tersesat. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Di desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, Pak Sastro tinggal di rumah kayu sederhana dengan atap daun rumbia. Kabut pagi yang menyelimuti desa memberikan suasana magis yang kental. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, Pak Sastro bangun dan menyalakan lampu minyak di depan altar kecilnya yang penuh dengan jimat dan benda-benda mistis. Pak Sastro kemudian meracik ramuan dengan hati-hati, mencampur berbagai bahan alami di dalam mangkuk kayu besar, sambil menggumamkan doa-doa yang sudah dia hafal di luar kepala. Setiap hari, orang-orang dari desa dan luar desa datang mengunjungi Pak Sastro. Mereka datang dengan berbagai permintaan, terutama untuk meminta bantuan santet. Meski pekerjaannya penuh dengan risiko, Pak Sastro selalu menerima pembayaran dengan hati-hati. Uang itu dia tabung di kotak kayu yang terkunci rapi di bawah tempat tidurnya. Pak Sastro memiliki impian sederhana, menunaikan ibadah haji. Setiap malam sebelum tidur, dia memeriksa tabungan hajinya dan berdoa agar segera bisa berangkat ke Mekah. Selain menjadi dukun, Pak Sastro juga terkenal dengan pengetahuan herbalnya. Dia sering membantu penduduk desa yang sakit dengan ramuan alami yang dia racik sendiri. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya tabungan Pak Sastro cukup untuk mewujudkan impiannya. Dengan hati yang penuh harap, dia mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Namun, di balik kegembiraan itu, Pak Sastro merasa bersalah. Dia sadar uang yang dia kumpulkan berasal dari pekerjaan yang tidak benar. Dia merasa perlu bertaubat sebelum melangkahkan kaki ke tanah suci. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa panjang. Dia banyak merenung dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah untuk membersihkan diri dari dosa-dosanya. Tibalah hari keberangkatan. Dengan hati bimbang namun penuh harap, dia berangkat menuju Mekah. Di sana, dia disambut keramaian orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Di Mekah, Pak Sastro merasa sangat terharu. Dia merasakan betapa kecilnya dirinya di tengah lautan manusia yang semuanya memohon ridha Allah. Saat melaksanakan tawaf, Pak Sastro merasakan getaran spiritual yang mendalam. Setiap langkah mengingatkannya pada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Pak Sastro tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Tubuhnya seperti dipenuhi paku yang menusuk-nusuk. Dia menjerit kesakitan, membuat orang di sekitarnya bingung dan cemas. Jatuh tersungkur, dia berusaha tetap sadar dan memohon ampun kepada Allah. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertekad menjadi orang yang lebih baik. Setelah kejadian itu, Pak Sastro merasakan perubahan besar. Rasa sakit itu seperti penanda bahwa Allah telah mendengar doanya. Dia merasa lebih tenang dan damai. Pak Sastro menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh ketulusan. Dia bersyukur telah diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memulai hidup baru. Sepulangnya ke desa, Pak Sastro memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai dukun dan menjalani kehidupan yang lebih bersih dan bermakna. Kisah Pak Sastro menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka melihat bagaimana seseorang bisa berubah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Pak Sastro mulai mengajarkan kebaikan dan berbagi pengalaman hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi teladan bagi banyak orang. Pak Sastro menjalani sisa hidupnya dengan penuh syukur. Dia menyadari hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran berharga. Pak Sastro meninggal dunia beberapa tahun kemudian dengan tenang di rumahnya. Kematian Pak Sastro menjadi momen yang sangat mengharukan bagi seluruh penduduk desa. Penduduk desa mengenang Pak Sastro sebagai seseorang yang telah memberikan teladan perubahan dan kebaikan. Mereka berdoa untuk kedamaian jiwanya. Pak Sastro menutup kisah hidupnya dengan penuh syukur, menyadari betapa berharganya setiap pelajaran yang dia dapatkan sepanjang hidupnya. Pak Sastro bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik dan bermanfaat bagi sesama, meninggalkan warisan yang tak terlupakan bagi desa kecil itu. Kehidupan di desa kembali normal setelah kepergian Pak Sastro. Namun, pengaruhnya masih terasa. Banyak yang mengikuti jejaknya dalam mencari kedamaian dan kebijaksanaan. Di rumahnya, barang-barang peninggalan Pak Sastro masih tersimpan rapi. Altar kecilnya kini menjadi tempat orang-orang datang untuk mengenang dan berdoa.
Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Andi menemukan buku catatan Pak Sastro yang berisi ramuan-ramuan herbal dan doa-doa. Dia merasa terpanggil untuk melanjutkan pengetahuan itu. Andi mulai belajar meracik ramuan dan mempraktikkan doa-doa yang ada dalam catatan itu. Dia merasa terhubung dengan arwah Pak Sastro melalui ilmu yang ditinggalkannya. Desa mulai merasakan manfaat dari kehadiran Andi. Dia membantu orang-orang dengan ramuan herbalnya, mengobati penyakit dan luka, seperti yang dilakukan Pak Sastro dulu. Andi juga mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak desa tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan obat alami dan hidup dalam harmoni dengan alam. Andi sering bermimpi tentang Pak Sastro. Dalam mimpinya, Pak Sastro memberikan petunjuk dan nasihat tentang cara menjalani hidup yang baik dan benar. Andi merasa bahwa arwah Pak Sastro terus membimbingnya. Dia selalu memulai hari dengan berdoa di altar kecil, sama seperti yang dilakukan Pak Sastro dulu. Dalam salah satu mimpinya, Pak Sastro memberitahu Andi tentang sebuah gua rahasia di kaki gunung yang menyimpan banyak ramuan berharga. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk mencari gua tersebut. Dia merasa ini adalah petunjuk penting yang harus diikuti. Setelah berjam-jam mencari, Andi menemukan gua itu. Di dalamnya, dia menemukan berbagai tanaman obat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Andi merasa sangat beruntung menemukan gua tersebut. Dia mulai mempelajari dan mengumpulkan tanaman-tanaman itu untuk dibawa kembali ke desa. Sepulangnya ke desa, Andi mulai meneliti dan mencoba ramuan baru yang dia buat dari tanaman-tanaman yang ditemukan di gua. Hasilnya luar biasa. Penduduk desa yang awalnya skeptis, kini mulai percaya pada kemampuan Andi. Mereka datang kepadanya untuk berbagai keperluan, seperti yang mereka lakukan pada Pak Sastro dulu. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepada Andi, meminta ramuan untuk menyembuhkan penyakit yang telah lama dia derita. Andi memberikan ramuan dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, wanita itu kembali dengan kabar gembira. Penyakitnya sembuh, dan dia merasa lebih sehat daripada sebelumnya. Reputasi Andi sebagai penyembuh herbal semakin dikenal luas. Orang-orang dari desa-desa sekitar mulai berdatangan untuk mencari bantuannya. Andi merasa bangga bisa membantu banyak orang. Namun, dia juga merasa beban tanggung jawab yang besar. Dia berdoa agar bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Dalam mimpi berikutnya, Pak Sastro muncul lagi dan memberikan nasihat kepada Andi. Dia mengingatkan Andi untuk tetap rendah hati dan selalu mengutamakan kebaikan. Andi terbangun dengan rasa damai. Dia merasa bimbingan Pak Sastro selalu hadir dalam hidupnya, memberikan arahan dan kekuatan. Suatu hari, Andi menemukan buku catatan tambahan yang tersembunyi di rak buku Pak Sastro. Buku itu berisi pengetahuan mendalam tentang spiritualitas dan kehidupan. Andi mulai mempelajari buku tersebut. Dia menemukan banyak ajaran tentang pentingnya keseimbangan antara fisik dan spiritual dalam hidup. Andi memutuskan untuk berbagi pengetahuan ini dengan penduduk desa. Dia mengadakan pertemuan rutin untuk membahas ajaran-ajaran tersebut dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Andi membawa perubahan besar. Penduduk desa mulai hidup lebih seimbang dan harmonis, menerapkan ajaran yang mereka pelajari. Andi menyadari bahwa warisan Pak Sastro bukan hanya tentang ramuan herbal, tetapi juga tentang kebijaksanaan hidup. Dia bertekad untuk menjaga dan meneruskan warisan itu. Tahun-tahun berlalu, Andi menjadi sosok yang dihormati dan dicintai seperti Pak Sastro. Kehidupan di desa terus berjalan dengan lebih baik berkat ajarannya. Andi menikah dengan seorang wanita desa dan memiliki anak-anak yang diajarkan untuk menghargai alam dan kebijaksanaan leluhur mereka. Ketika anak-anaknya tumbuh dewasa, Andi mengajarkan mereka semua yang dia pelajari dari Pak Sastro dan buku catatan tersebut, memastikan warisan ini terus hidup. Pada suatu malam yang tenang, Andi bermimpi bertemu Pak Sastro untuk terakhir kalinya. Pak Sastro tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, merasa puas dengan apa yang telah Andi capai. Andi bangun dengan perasaan damai, tahu bahwa dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia merasa bersyukur atas bimbingan yang telah dia terima sepanjang hidupnya. Kehidupan Andi berlanjut dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dia terus membantu penduduk desa dan menjaga warisan Pak Sastro dengan baik.